Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1, apa kabarnya semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak pada pekan ke-9. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem kolam ikan dan ekosistem waduk atau bendungan. Nah, teman-teman, Bapak hanya menyampaikan pengantar tentang ekosistem ini. Teman-teman dapat mempelajari lebih dalam lagi di Sentra Sains. Baik, teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Pertama, ekosistem kolam ikan. Apa sih ekosistem kolam ikan itu? Nah, teman-teman, ekosistem kolam ikan adalah ekosistem buatan berupa perairan dengan luas terbatas agar mudah dalam mengelola. Dalam upaya pengaturan air, jenis ikan yang dibudidayakan, dan target produksinya. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang Bapak tampilkan. Nah, inilah gambaran tentang ekosistem kolam ikan. Ekosistem yang dibuat manusia untuk membudidayakan ikan. Yang kedua, yang berikutnya adalah ekosistem waduk atau bendungan. Nah, ekosistem waduk atau bendungan adalah ekosistem buatan berupa bangunan penahan air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Jadi, ekosistem waduk atau bendungan itu daerah di mana aliran sungai atau aliran air dibendung dan menjadi sebuah genangan air yang luas ya, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari manusia, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan perkebunan atau sawah ya. Nah, inilah gambaran tentang bentuk bendungan. Nah, bendungan dan waduk itu ada perbedaan sedikit ya, teman-teman, yang perlu diketahui. Bendungan itu adalah bangunan untuk menahan airnya, sedangkan waduk itu adalah daerah air yang dibendung atau hasil dari tahanan bangunan berupa bendungan. Itu ada yang disebut dengan waduk. Nah, di Indonesia banyak sekali waduk ya, teman-teman, banyak sekali waduk atau bendungan. Teman-teman dapat mengetahuinya di sentra sosial budaya. Nah, inilah teman-teman pengantar tentang ekosistem yang kita pelajarin hari ini, yakni ekosistem buatan ya. Baik, teman-teman, hari ini di sentra Imtak Bapak membahas tentang bersuci dalam Islam. Nah, teman-teman, kita sebagai umat Islam itu diharuskan untuk bersuci dalam hal apa? Dalam keadaan apapun kita disuruh bersuci untuk kita melaksanakan ibadah atau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu mencintai yang bersih dan suci ya. Bagaimana terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai pula orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kalau kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mensucikan diri dari apa? Dari najis dan juga hadas ya. Dari kotoran. Ya, sebagaimana kalau kita menghadap ke orang yang kita hormatin, maka kita akan menggunakan pakaian yang terbaik, atau kita mau jalan-jalan ke sebuah tempat yang ada keramaian, pasti kita menggunakan pakaian terbaik, kemudian mandi dengan bersih. Nah, begitu juga ketika kita akan menghadap kepada Allah, kita harus dalam keadaan bersih dan suci. Nah, teman-teman, ada 3 cara bersuci ya. Cara bersuci ini ada 3 nih teman-teman ketahui. Yang pertama adalah berwudu ya. Ini adalah ketika kita akan sholat, maka kita harus berwudu. Yang kedua adalah tayamum. Nah, tayamum ini ketika kita dalam perjalanan atau ketika sedang sakit dan tidak memungkinkan menyentuh air dalam perjalanan, ketika tidak ada ditemukan air, maka kita boleh mengganti wudhu dengan bertayamum. Yang ketiga adalah dengan mandi. Mandi ketika kita ada kotoran dari dalam tubuh yang harus diharuskan untuk mandi ya. Jadi ada 3 cara bersuci di dalam Islam. Yang pertama berwudu, yang kedua tayamum, yang ketiga adalah mandi. Nah, inilah teman-teman pembelajaran kita tentang cara tentang bersuci di dalam Islam ya. Ada 3 cara untuk bersuci. Yang pertama adalah wudu, yang kedua tayamum, yang ketiga adalah mandi. Baik teman-teman, berikutnya Bapak akan menambahkan kosakata bahasa Arab. Yang pertama qirtasun, artinya kertas. Qirtasun, kertas. Qirtasun, kertas. Kedua al-maktabu, artinya meja. Al-maktabu, meja. Ketiga al-kursiyu, artinya kursi. Al-kursiyu, kursi. Yang keempat al-qalamu, artinya pulpen. Al-qalamu, pulpen. Al-qalamu, pulpen. Yang kelima misparatun, artinya penggaris. Misparatun, penggaris. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silahkan teman-teman membaca dan menghafalkan kosakata ini. Baik teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Bapak sebagai manusia yang tidak luput dari salah. Bapak akhiri, terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.